Shalom, salam damai sejahtera buat pemirsa dimanapun berada yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita, kuartal yang kedua, di dalam pelajaran yang pertama di tahun 2017 ini, dengan judul Sosok Petrus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita undang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami datang bagimu Allah kami yang maha tinggi. Kesempatan ini kami gunakan waktu kami untuk mendalami kembali akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan menjadi jawaban berkat dalam hidup kami, membawa perubahan, lebih berpengharapan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun berada, kesempatan ini kita akan membahas kembali di dalam pelajaran yang pertama di tahun 2017 dalam kuartal yang kedua, yang berjudul Sosok Petrus. Kita akan uraikan menjadi 4 poin penting. Yang pertama adalah panggilan untuk pelayanan. Yang kedua adalah panggilan untuk mengakui Yesus. Yang ketiga adalah panggilan untuk merendahkan hati. Dan yang terakhir adalah panggilan kepada kesetiaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita sudah memahami siapa sebenarnya Petrus. Petrus adalah orang yang pertama menuliskan buku 1 Petrus dan juga 2 Petrus dengan namanya sendiri. Petrus juga adalah orang yang pertama dipilih oleh Yesus sebagai murid. Yang berikutnya, Petrus juga adalah orang yang pertama melihat kuburan kosong. Kita dapat melihat bagaimana kedekatan Petrus bersama dengan Yesus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 firman Tuhan, bahwa Petrus adalah merupakan saksi mata mengenai kerajaan Yesus Kristus. Kita dapat melihat bagaimana latar belakang daripada Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Tentunya seorang nelayan mengetahui bagaimana cara strategi untuk menangkap ikan. Petrus adalah seorang yang pekerja keras, yang selalu mencari ikan untuk memberikan keuntungan di dalam kehidupannya. Pada saat Yesus datang ke tepi pantai, Petrus melihatnya dan mempersilahkannya berkhotbah di atas perahu. Petrus sedikit banyaknya sudah mengetahui siapa itu Yesus. Sehingga pada saat Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jala ke tempat yang lebih dalam," Petrus mengatakan, "Guru, 1 malaman kami tidak mendapatkan apa-apa. Namun, karena Engkau yang mengatakannya, kami akan tebarkan jala." Petrus di dalam kegagalannya dalam 1 malam, dia tidak menyerah oleh karena Yesus yang mengatakannya, oleh karena Yesus yang memerintahkannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, panggilan untuk pelayanan kepada saudara dan juga saya. Di dalam pelayanan kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diperintahkan oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bisa saja kita mengatakan demikian. Oh, di tempat kami
firman Tuhan mengatakan, apabila Yesus yang menyuruh, jangan pernah gentar. Jangan pernah takut dan ragu. Oleh karena keberhasilan akan kita dapatkan berlipat ganda, seperti Petrus juga mendapatkan ikan yang berlipat ganda pada saat ia menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Panggilan untuk pelayanan bagi saudara dan saya adalah merupakan tugas kita. Tugas kita bersama-sama untuk mencari, menebarkan jala, bukan lagi menjala ikan, tetapi penjala manusia. Walaupun Petrus adalah orang yang penurut di hadapan Tuhan, yang dekat dengan Yesus Kristus, tetapi Petrus juga adalah orang yang mempunyai banyak kelemahan. Petrus juga orang yang perlu banyak bergantung kepada Yesus. Oleh karena di dalam pelayanannya, dia sering sekali ceroboh, sering sekali menyampaikan sesuai dengan pendapatnya, bukan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Untuk itu, panggilan kepada saudara dan juga saya di dalam pelayanan, biarlah kita menjadi pelayan-pelayan yang bukan mengandalkan akan kekuatan kita, bukan mengandalkan watak pikiran kita, tapi kita mengandalkan Yesus yang menyuruh dan memerintahkan kita untuk mencari jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk mengakui Kristus. Panggilan untuk mengakui Kristus. Kita boleh membaca di dalam Matius 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-19. Matius 16 ayat 13, firman Tuhan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu jawaban yang sangat pasti yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Orang-orang banyak berpendapat siapakah Yesus itu sebenarnya. Ada orang mengatakan Elia. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu daripada nabi-nabi. Ada juga yang mengatakan Yeremia. Tapi Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus langsung menunjuk tangan dan mengatakan, engkau adalah Mesias. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pelayanan yang diberikan untuk saudara dan juga saya, kita harus mengetahui siapakah pelayan kita itu, yaitu Yesus itu. Siapakah Yesus Kristus itu? Kita harus akui bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, Anak Allah yang memberikan kelepasan bagi dosa-dosa pemirsa dan juga saya. Namun pengakuan Petrus ini bukanlah merupakan satu kredit untuk Petrus, tapi perlu digarisbawahi bahwa wawasan ilahiyah yang mendatangkan kesimpulan yang seperti itu, sayang tampaknya Petrus lebih mempercayai dirinya dan lebih bergantung kepada kebenaran pemahaman dirinya sendiri daripada terhadap Kristus dan misinya. Matius 16 ayat 21 ayat 23. Bagaimana
dan apa yang mampu dicapainya dalam hidup kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam pelayanan kita, sekali lagi, kita harus mengakui Yesus. Artinya, kita selalu menggantungkan diri kita hanya kepada Yesus, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada pemikiran kita. Tetapi, berikanlah pemikiran kita, pendapat kita, kekuatan kita kepada Yesus di dalam pelayanan kita. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah panggilan kepada kerendahan hati. Kita boleh membaca di dalam Matius 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Matius 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-23 firman Tuhan demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan kepada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Endahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, panggilan kepada kerendahan hati sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus mengatakan bahwa Dia akan dibunuh, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Petrus mengatakan, "Jauhlah kiranya itu terjadi." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa bagaimana kepribadian sosok Petrus ini. Dia berani langsung menarik Yesus dan menegurnya. Lalu Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, karena engkau batu sandungan. Oleh karena engkau memikirkan apa yang kamu kehendaki saja, bukan kamu pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kerendahan hati sangatlah penting di dalam pelayanan kita, di dalam mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Kita harus merendahkan hati kita. Sosok Petrus menunjukkan ketidakrendahan hati. Di dalam pelayanan kita menarik jiwa-jiwa yang baru kepada Yesus, kita pikirkan berapa dana. Yang kita pikirkan siapa yang kita kunjungi di sana. Yang kita pikirkan nanti kalau sudah dibaptis, hadiah Alkitabnya dari mana? Hadiah lagu sionnya dari mana? Berapa dana dari daerah? Berapa dana dari gereja? Tapi kita tidak pikirkan berapa dana dari kantong saya. Berapa jiwa yang akan diberikan oleh Yesus oleh karena kebergantungan kita pada Tuhan. Sering sekali di dalam pelayanan kita sama seperti Yesus. Kita memikirkan yang susahnya, kita tidak mau untuk menerimanya. Kita hanya mau untuk menerima yang kebaikannya saja. Untuk itu, pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kiranya panggilan untuk merendahkan hati, kerendahan hati ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dalam hal apakah harapan kita tentang Yesus sesuai dengan perasaan tenang, identitas dan misinya? Bagaimanakah caranya kita mengetahui kapan kita sudah siap untuk belajar mengenai pelajaran tentang kerendahan hati? Kita harus mengetahui, menyelidiki dalam hati kita, kapankah kita ini sudah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa panggilan kepada kerendahan hati, selain daripada Yesus menarik dan menegur Yesus, Petrus juga
jatuh. Dikatakan dalam kutipan sekolah sahabat kita, Yesus kemudian mengakui imannya dan mengatakan kepada Petrus untuk datang. Dia pun melakukannya. Pernyataan iman Petrus yang lain adalah sesuatu jika berjalan di atas air ketika airnya tenang, tapi Petrus berjalan di tengah badai. Pelajaran yang bisa dari kisah ini adalah tentang pengalihan pandangan kita dari Yesus. Tetapi masih ada lagi. Pastilah Petrus percaya kepada Yesus. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membuat permintaan tersebut dan kemudian melakukannya. Namun setelah dia melakukan tindakan itu, dia mulai merasa takut dan dalam ketakutannya dia mulai tenggelam. Kutipan pelajaran kita ini menyatakan Petrus dengan iman yang kuat, dia yakin bahwa dia akan dapat berjalan di atas air apabila Yesus mengizinkannya. Dan kenyataan, Petrus dapat berjalan di atas air tanpa pegangan kontak fisik. Petrus dapat mengapung di atas air. Namun dalam pemikiran yang lain, oleh karena Petrus memalingkan akan perhatiannya kepada Yesus, maka dia menjadi jatuh. Sesuai dengan poin yang ketiga ini tadi, kita harus merendahkan hati kita. Boleh saja Petrus berpikir, oh dia berjalan di atas air, murid-murid yang lainnya ada di atas perahu. Di dalam pelayanan kita di gereja kita, di dalam pelayanan kita dalam KPA kita, dalam pelayanan kita di dalam KKR, kita bisa saja seperti Petrus. Kita lagi berjalan di atas air oleh karena pegangan tangan Tuhan tanpa kontak fisik. Lalu kita beranggapan, oh saya lebih bisa dari si A, B, dan C. Oh saya lebih tampil dari A, B, dan C, dan seterusnya. Dan ini akan membuat kita jatuh. Oleh karena kita berpaling dari Sang Ilahi kita. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Walaupun kita dapat mengapung di atas air, walaupun kita dapat tampil di dalam pelayanan membawa jiwa-jiwa yang baik kepada Tuhan, itu jangan sekali-sekali menjadi suatu kesombongan di dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah rendah hati agar di dalam pelayanan kita membawa suatu jiwa yang baru untuk dipersiapkan ke dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Poin yang keempat, panggilan kepada kesetiaan. Matius 26 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Firman Tuhan, bagaimana jawaban Petrus bersama dengan murid-murid? Kami tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita melihat bagaimana peristiwa pada saat Yesus sudah ditangkap. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa imanmu akan goncang. Dengan tegas, Petrus langsung angkat bicara. Yesus, Guru, saya sekali-sekali tidak. Dan murid-murid yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka tidak akan goncang imannya, tetap bersama dengan Yesus. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya pada
kepada Tuhan. Petrus bersama dengan murid yang lain mengatakan, "Saya tetap setia Yesus." Kenyataannya tidak. Namun walaupun demikian, Petrus menyesali akan perbuatannya, tindakannya di dalam kehidupannya. Ellen White mengatakan dalam buku Alpha Omega jilid 7 halaman 168 demikian. Petrus melihat kesalahannya di dalam mana dia telah jatuh dan segera memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya sesuai dengan kekuatannya. Allah yang mengetahui akhir sesuatu sejak dari permulaan memberi kesempatan kepada Petrus menyatakan kelemahan tabiatnya supaya rasul yang sudah diuji ini menyadari bahwa tidak ada satu di dalam dirinya yang patut disombongkan. Walaupun orang-orang yang paling baik, jika dibiarkan atas usaha mereka sendiri, pertimbangan mereka adalah salah. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Petrus menyadari kembali akan perbuatan-perbuatannya. Petrus menyatakan di hadapan Allah akan kesalahan-kesalahannya. Di dalam lingkaran pelayanan kita, di gereja, di KPA, di care group, NDR, dan lain sebagainya, janganlah pernah kesombongan menguasai, kesombongan mengisi hati dan pikiran kita. Dan ini akan membuat kita akan lebih jauh daripada Tuhan, memberikan kegagalan dan kegagalan di dalam pelayanan kita. Ajaran kita satu pekan ini kita sudah dapat menyimpulkannya. Yang pertama, panggilan untuk pelayanan. Di dalam pelayanan dibutuhkan pengakuan akan Kristus, mengaku Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kita manusia. Yang keempat, kita harus setia di dalam pelayanan kita bersama dengan Yesus. Bukan hanya di waktu yang senang saja, tetapi juga di waktu yang genting sekalipun, tetap peganglah Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk mengakhiri akan pelajaran ini, kita kembali mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami ini. Kiranya kami dapat memahaminya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kami dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan juru selamat kami. Kami dapat merendahkan hati kami di hadapan sesama kami, terutama di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami tetap setia hingga kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.